Terbongkar obrolan Liga Akbar dengan Ibtu Rudiana di RS malam kejadian Eki dan Vina tewas. Liga Akbar Cahyana mengungkap obrolan dengan Ibtu Rudiana di rumah sakit pada malam tewasnya Vina Cirebon dan Rizky alias Eki di Cirebon pada tahun 2016. Ibtu Rudiana merupakan ayah Eki. Sementara Liga Akbar adalah teman dekat Eki. Liga Akbar bertemu serta terlibat percakapan dengan Ibtu Rudiana. Saat bertemu Pak Rudiana di rumah sakit, dia bertanya apakah saya bersama Eki. Saya menjawab, "Tidak, Pak," ujar Liga dalam wawancara pada Sabtu, tanggal 15 Juni tahun 2024. Liga saat itu ditemani oleh temannya yang berinisial R. "Saya di sana bersama teman saya, inisial R," ucapnya. Liga menceritakan bahwa saat sedang nongkrong di depan warung seberang SMAN 4 pada malam kejadian, ia mendapat kabar tentang kematian Eki dari temannya yang berinisial T. Inisial T menerima informasi tersebut dari ketua klub motor di mana Eki menjadi anggota. T mendapat info dari ketua XTC 04 Sumber, kelompok motor Eki, melalui telepon. Ketua XTC itu mengabarkan bahwa Eki meninggal dunia karena kecelakaan, jelas dia. Kronologi versi Liga Akbar. Awalnya dalam amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini, Liga membantahnya dan kesaksiannya 8 tahun lalu itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Kesaksian berita acara pemeriksaan, BAP, Liga tahun 2016 pun telah dicabutnya dari kepolisian. Ditemui pada Sabtu, tanggal 15 Juni tahun 2024, Liga Akbar menceritakan lebih detail kronologi terakhir dirinya bertemu Eki dan Vina. Pada tanggal 27 Agustus tahun 2016, siang hari, Liga Akbar dan almarhum Eki berangkat dari Cirebon ke Majalengka menggunakan 2 sepeda motor, masing-masing menggunakannya seorang diri. "Kami berdua juga sudah izin ke ibunya Eki karena saya mau sekolah perhotelan," ujar Liga, Sabtu, tanggal 15 Juni tahun 2024. Selain itu, mereka juga mengikuti rapat organisasi di Majalengka sebelum akhirnya pulang ke Cirebon. Mereka tiba di warung depan SMAN 4 Cirebon sekitar pukul 16 sore. Di warung tersebut, Liga dan Eki bertemu dengan 3 orang lainnya yang berinisial B, T, dan L. Eki kemudian pamit untuk menjemput Vina sekitar pukul 16.30 sore, meninggalkan Liga dan teman-temannya di warung. Setelah maghrib, Eki kembali ke warung bersama Vina. Di situ, Eki hanya minta rokok, ngopi sebentar terus dia izin untuk hadiri rapat organisasi di Bumi Arum Sari, ucapnya. Liga saat itu tetap nongkrong di warung hingga pukul 12 malam. Pada pukul 12 malam, Liga menerima kabar dari temannya berinisial T bahwa Eki telah meninggal dunia. Bersama dengan teman-temannya, Liga segera menuju rumah sakit Ciremai namun tidak menemukan Eki di sana. Mereka kemudian pergi ke RSD Gunung Jati, di mana mereka menemukan suasana sudah ramai di ruang jenazah dan IGD. Saya dimintai keterangan sama dokter setempat, menanyakan apakah ini almarhum Eki dan Vina. Lalu saya lihat Eki di kamar jenazah dan lihat Vina di IGD dan membenarkan keduanya, Eki dan Vina. Vina saat itu masih bernafas, jelas dia. Setelah memastikan identitas Eki dan Vina, Liga diminta oleh pihak rumah sakit untuk mengabarkan keluarga mereka. Liga kemudian menghubungi ibu Eki dan mengabarkan kejadian tersebut. Setelah bertemu dengan ibunya Eki di rumah sakit, Liga diminta untuk mengabarkan keluarga Vina. Liga kemudian menuju rumah Vina di Kampung Samadikun. Setelah sampai di Kampung Samadikun, ternyata di dekat rumah Vina juga sedang ada yang berduka. Saya langsung bertamu ke rumah Vina dan saya langsung diinterogasi. Katanya ada apa malam-malam ke sini, katanya. Ia bertemu dengan nenek Vina dan mengabarkan bahwa Vina berada di rumah sakit. Setelah itu, Liga kembali ke rumah sakit. Kalau bertemu bapaknya Eki, Rudiana, setelah saya ke rumah Vina. Sebelumnya awal-awal di rumah sakit, gak ada bapaknya, ujarnya. Akun sosmed asli anak ex-Bupati Cirebon yang dituding DPO kasus Vina. Ini dia akun media sosial anak ex-Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra, Reza Primahanjaya, yang dituduh DPO kasus pembunuhan Vina Cirebon. Reza Prima atau yang kerap disapa Resya itu merupakan anak ketiga Sunjaya dan istrinya, Wahyu Ciptaningsih. Sunjaya menjabat sebagai Bupati Cirebon tahun-tahun 2014 sampai tahun 2019. Namun pada akhir tahun 2018,
Sunjaya dicopot dari jabatannya karena terkena OTT KPK. Istrinya, Wahyu Ciptaning kemudian terpilih menjadi Wakil Bupati Cirebon pada tahun-tahun 2019 sampai tahun 2024. Mereka memiliki 4 anak, yakni Satria Robi Saputra, Sela Syafira Amalia, Reza Prima Hanjaya, Ramadhani Syahputra atau Ramadhani Sastra. Nama Reza Prima Hanjaya ini dikait-kaitkan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan Reza sempat dituding merupakan Peggy Setiawan, pelaku pembunuhan Vina. Netizen bahkan mengatakan kalau anak Sunjaya yang bernama Reza Prima Hanjaya itu adalah Peggy Setiawan yang ada di Cianjur. Peggy kemudian dirawat oleh sopir mereka yang bernama Cecep dan dianggap anaknya. Membantah hal itu, Wahyu Ciptaning pun mendatangi rumah Peggy Setiawan di Cianjur. Anak keempatnya, Ramadhani Sastra menegaskan kalau Reza Prima Hanjaya bukanlah Peggy Setiawan. Jadi ini abang saya yang nomor 3. Namanya Reza Prima Hanjaya bukan Peggy Setiawan, kata Rama dikutip dari YouTube Uya Kuya, Sabtu, tanggal 15 Juni tahun 2024. Rama juga mengatakan kalau Reza Prima atau Reza sedang pendidikan Akmil. Ia juga memperlihatkan foto kakaknya yang sedang mengenakan seragam TNI. Rama memastikan kalau kakaknya saat ini masih menjalani pendidikan di Magelang. Akun sosmed awalnya beredar bahwa DPO kasus Vina Cirebon adalah pemilik akun Prima Rayisona. Prima disebut-sebut merupakan anak Bupati Cirebon yang menjabat tahun 2016. Kemudian akun itu dikaitkan dengan Reza yang juga memiliki nama Prima. Adik saya itu namanya Reza Prima Hanjaya, dipanggilnya bukan Prima, tapi Reza atau Reza, kata Satria Robi Saputra. Reza pun memang tak pernah ikut klarifikasi seperti kakak dan adiknya. Hal itu dikarenakan Reza Prima sedang pendidikan Akmil. Bahkan akun medsos Reza juga bukan Prima Rayisona. Dari akun Instagram Rama, terungkap kalau akun medsos Reza Prima yang asli yaitu @rezaprima. Foto profilnya memperlihatkan seorang pria berpakaian seragam TNI. Ia tidak memposting satupun di akunnya. Reza memiliki 1.256 follower. Pada bio Instagramnya, Reza menyertakan akun Instagram sang kekasih, yakni @ayasa_. Kedua akun itu dikunci sehingga tidak bisa dilihat oleh sembarang orang. Pada foto profil sang pacar, terlihat wanita berkerudung itu pamer berpose dengan seorang pria. Wajah pria itu tidak terlihat jelas, namun yang dipamerkan hanya seragamnya saja. Sosok anak ex-Bupati Cirebon yang dituduh sebagai Peggy, ternyata bukan dibuang. Kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki, turut menyeret nama anak ex-Bupati Cirebon yakni Reza Prima Hanjaya, yang disebut sebagai Peggy Setiawan alias Perong. Bahkan, Reza yang disebut sebagai Peggy itu diisukan dibuang demi menghindari kasus pembunuhan Vina Cirebon. Namun, kabar yang beredar tentang anak ex-Bupati Cirebon itu langsung dibantah pihak keluarga. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Ia adalah Reza Prima Hanjaya, anak dari mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Foto Reza sempat dimiripkan dengan Peggy Setiawan yang ada di Cianjur. Peggy Cianjur ini juga dituduh sebagai pelaku pembunuhan Vina Cirebon yang asli. Netizen membuat cocok logi bahwa Peggy Setiawan dibuang oleh Sunjaya. Peggy Setiawan dibuang ke Cianjur untuk menghindari kasus pembunuhan tersebut. Lalu Peggy juga disebutkan dirawat oleh mantan sopir ex-bupati yang bernama Cecep. Sedang Akmil, hal itu dibantah oleh putra bungsu Sunjaya, Ramadhani Sastra. Menurut Rama, pria yang diduga Peggy Setiawan itu adalah kakaknya. Jadi ini abang saya yang nomor 3, namanya Reza Prima Hanjaya bukan Peggy Setiawan, kata Rama dikutip dari YouTube Uya Kuya, Jumat, tanggal 14 Juni tahun 2024. Ia pun tak menampik bahwa banyak netizen yang menuding kakaknya itu adalah Peggy Setiawan yang dibuang ke Cianjur dan diurus oleh sopir mereka. Sebenarnya itu tidak, tegas Rama. Ia juga mengatakan kalau sang kakak saat ini sedang menjalani pendidikan militer. Jadi kakak yang ketiga ini dia sedang pendidikan Akmil di Magelang sampai sekarang, dan sekarang tingkat 2, kata dia. Rama juga mengatakan kalau sang kakak saat ini berusia 24 tahun, dan pada 2016 lalu berusia 16 tahun.
Ia pun heran kenapa netizen menyamakan kakaknya dengan Peggy Setiawan. Mungkin karena sama-sama putih, kumisan, matanya sipit, duga Rama. Rama juga memperlihatkan foto terkini sang kakak yang sedang mengenakan pakaian TNI. Terlihat rahasia bermata sipit dan sudah tidak mirip dengan Peggy Setiawan Cianjur. Cecep tak bisa nyetir. Rama juga menegaskan kalau ayahnya tidak pernah memiliki sopir bernama Cecep. Bahkan video mirip Cecep ayah Peggy Setiawan di pernikahan anak bupati pun dibantah oleh Rama. Ini mah tamu, bukan Pak Cecep, yakin 100% itu bukan Pak Cecep, tegasnya. Hal itu juga dibenarkan oleh Peggy Setiawan Cianjur. Peggy mengatakan kalau ayahnya itu adalah seorang kuli bangunan. Buruh bangunan, belum pernah jadi supir bahkan bawa mobil juga gak bisa, terang Peggy. Peggy Setiawan juga punya alibi bahwa pada tahun 2016 dirinya masih sekolah kelas 3 SMK di Cianjur. Sosok anak ex-Bupati Cirebon yang dituduh Peggy Setiawan asli akhirnya terkuak. Ia adalah Resya Primahanjaya, anak dari mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Foto Resya sempat dimiripkan dengan Peggy Setiawan yang ada di Cianjur. Peggy ini juga dituduh sebagai pelaku pembunuhan Vina Cirebon yang asli. Netizen membuat cocok logi bahwa Peggy Setiawan dibuang oleh Sunjaya. Ia dibuang ke Cianjur untuk menghindari kasus pembunuhan tersebut. Lalu Peggy juga disebutkan dirawat oleh mantan sopir ex-bupati yang bernama Cecep. Hal itu dibantah oleh putra bungsu Sunjaya, Ramadhani Sastra. Menurut Rama, pria yang diduga Peggy Setiawan itu adalah kakaknya. Rama juga mengatakan kalau sang kakak saat ini berusia 24 tahun, dan pada 2016 lalu berusia 16 tahun. Ia pun heran kenapa netizen menyamakan kakaknya dengan Peggy. Rama juga memperlihatkan foto terkini sang kakak yang sedang mengenakan pakaian TNI. Terlihat rahasia bermata sipit dan sudah tidak mirip dengan Peggy Setiawan Cianjur. Liga Akbar diarahkan oleh ayah Eki. Liga Akbar Cahyana, satu di antara orang yang bersaksi dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, mengaku diarahkan Ibtu Rudiana untuk menjadi saksi kunci. Padahal, Liga Akbar mengaku, jika ia tak berada di TKP pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, yang terjadi 8 tahun silam. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Awalnya, Liga Akbar Cahyana menceritakan momen dirinya dijemput Ibtu Rudiana untuk menjadi saksi. Padahal menurut Liga Akbar, saat itu dirinya tidak menyaksikan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Liga Akbar pun seolah dibohongi oleh Ibtu Rudiana. Sebab, awalnya Ibtu Rudiana memintanya jadi saksi soal pakaian yang dikenakan Eki dan Vina. Namun saat pemeriksaan di kantor polisi, Liga Akbar Cahyana justru diarahkan ke skenario pembunuhan. Imbasnya, Liga Akbar dituduh jadi saksi kunci yang menyebabkan 8 pelaku dipenjara. Padahal menurut Liga Akbar, saat itu dirinya sudah menolak skenario yang disampaikan oleh penyidik. Banyak yang bilang saya saksi kunci. Sebenarnya saya bukan saksi kunci, kata Liga Akbar dikutip dari YouTube iNews, Rabu, tanggal 12 Juni tahun 2024. Menurut Liga Akbar, pada malam kejadian itu dirinya sudah berpisah dengan Eki dan Vina. Sebab Eki dan Vina berpamitan untuk acara perkumpulan dengan geng motor XTC. Saat Eki dan Vina pergi, Liga Akbar Cahyana masih berada di warung depan SMA 4 Cirebon bersama teman-temannya yang lain. Namun menurut dia, saat pemeriksaan, tidak ada polisi yang percaya dengan keterangannya. Saya bingung waktu itu mau bilang sama siapa, karena gak ada yang percaya, kata Liga lagi. Liga Akbar mengaku diminta jadi saksi oleh ayah Eki, Ibtu Rudiana. Saat itu Ibtu Rudiana sempat berbohong kepada Liga Akbar soal kesaksiannya. Sebab awalnya ayah Eki hanya meminta Liga Akbar untuk menceritakan barang bukti pakaian yang dikenakan Vina dan Eki. Dimintai keterangan almarhum Vina dan Eki yang dipakai, helm, baju, itu saja, terang Liga. Liga pun menduga dirinya yang dijadikan saksi karena memiliki kedekatan dengan almarhum Eki semasa hidup. Sebab diakuinya bahwa Liga Akbar sering menginap di rumah Eki. Minta tolong buat memperkuat bukti, sempat bilang gak tahu, kata Liga. Namun menurutnya, saat itu dirinya tiba-tiba saja dijemput untuk memberikan keterangan di kantor polisi, tiba-tiba saja dijemput. Skenario itu saya udah menolak beberapa kali, saya dibantu sama pemeriksa.
Bukan diajarin tapi dirangkai, dibantu, diarahkan, beber dia. Liga Akbar juga mengaku didesak kalau dirinya ada di malam kejadian itu. Kemudian ia juga ditanya soal pelemparan batu, pengejaran atau pemukulan terhadap Vina dan Eki. Saya bilang gak tahu. Dia bilang, orang kamu ada di situ kok, ungkapnya. Liga Akbar pun mengaku terpaksa menyetujui skenario itu, bahkan saat di persidangan. Sidang pun tertutup. Di situ ada rekan almarhum Eki, ada ibunya juga, cuma tidak boleh masuk. Saya bingung banget di situ, kata dia.